Kemudian hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada orang yang rutin menjaga salat duha ini illal awwab, kecuali orang-orang yang benar-benar ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah seputar hadis-hadis. Bahkan wa fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi pun Allah juga berfirman melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Allah? Ya ibn Adam, wahai sekalian anak Adam, sallili, salatlah untukku, min awalin nahari arba'a raka'atin, mulai dari awal an-nahar, di awal siang, jadi waktu duha, arba'a raka'at, sebanyak 4 rakaat, akfika akhirahu, maka saya akan mencukupkan untukmu sisanya sepanjang hari. Jadi kalau kita mulai solat di awal siang, jadi solat duha 4 rakaat, maka sisanya sepanjang hari Allah akan mencukupkan nikmatnya untuk kita. Jadi ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah di antara fadail, di antara keutamaan jika kita melaksanakan salat duha. Masyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, Ustaz, kapan waktu pelaksanaan salat duha? Jadi Syekh menyebutkan dalam kitab waktuha. Adapun waktu pelaksanaan salat duha, min irtifa'is syamsi, mulai dari naiknya matahari atau meningginya matahari, qadra rumhin ila zawal. Jadi kalau kita kaji lebih dalam masalah fikih, rumhin itu artinya tombak. Jadi mulainya kita melaksanakan salat duha, matahari sudah setinggi tombak. Jadi kalau dijabarkan oleh para guru-guru kami terdahulu, jadi kalau seandainya ikut daratan, tengah hari pas di atas, jadi 90 derajat, jadi lebih kurang waktu mulai diperbolehkannya salat duha itu 16 menit lah setelah matahari terbit. Jadi lebih kurang, Ustaz, kok bisa mengambil takaran 16 menit? Karena memang rumhin, satu tombak itu ukurannya itu 4 darajat, 4 darajat. Jadi walikulli darajah, setiap derajat itu 4 daqaik, 4 menit. Jadi ampe kali ampe mini jumlahnya 16 menit. Jadi lebih kurang dimulai salat duha itu 16 menit setelah matahari terbit. Ini fikihnya. Masyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tanya cik Ustaz, kapan waktu terbaik atau al-afdal, waktu yang paling afdal, waktu yang paling baik bagi kita untuk melaksanakan salat duha? Jadi para ulama mengatakan waktu terbaik kita melaksanakan salat duha inda ishtidadil har, ketika matahari sedang terasa panasnya luar biasa. Jadi ketika cuaca terasa hangat, terasa panas, maka itulah waktu yang terbaik bagi kita untuk melaksanakan salat duha. Jadi kalau lebih ditakarkan hari ini, lebih kurang jam 9 malam, lebih kurang 3 jam atau 4 jam setelah terbitnya matahari. Inilah sebaik-baik waktu daripada pelaksanaan salat duha. Masyiral muslimin wal muslimat, as-saimina was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berapa jumlah bilangan daripada salat duha ini? Jadi para ulama mengatakan adadu rakaatiha, jumlah bilangan salat witir, salat duha, yaitu aqalluha, minimal, aqallu syai, paling sedikit, rakaatani, 2 rakaat, itu paling sakit. Jadi kalau seandainya kita salat duha, jadi minimal yang kita kerjakan adalah rakaatain, 2 rakaat. Wa aktsaruha wa afdaluha, dan yang paling banyak jumlah bilangan rakaatnya adalah samanu rakaat, 8 rakaat. Meskipun Ibnu Hajar mengatakan
paling banyak atau maksimalnya itu 12 rakaat. Tapi Imam Ramli mengatakan 8 rakaat. Dan inilah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau salat duha boleh kita kerjakan 2, atau kita kerjakan sesuai dalam hadis Nabi 4 rakaat, 4 rakaat, atau kita ubah menjadi 6 rakaat sah. Kita buat menjadi 8 rakaat sah. Dan kita al-afdal fiha, dan yang paling baiknya adalah ayyusallima min kulli rak'atin. Kita salam untuk setiap 2 rakaat. Ustaz, ada jamaah yang bertanya kepada kita, Ustaz, lai boleh ampe rakaat salat duha, ciek saja salamnya Ustaz. Kan biasanya 4 rakaat 2 salam. Jadi ayyusallim fi kulli rak'atin, setiap 2 rakaat salamnya. Lai bolehnya salam sekali saja Ustaz. Jadi 4 rakaat duha 1 kali salam saja. Boleh atau tidak? Boleh dan sah. Ma dalilnya Ustaz? Saya lihat dalam hadis Nabi, al-mar'u malikun linafilatih. Seseorang itu malik, raja, pemilik terhadap salat sunnahnya. Jadi kalau seandainya kita, bahkan ikut fikih saja, kalau ibu juapak di rumah salat duha misalkan 8 rakaat atau minimal 2 rakaat lah, kita salat duha, fisik kita sehat, jasmani kita segar, salat kita duduk, kita sehat, jasmani prima, tidak ada permasalahan. Tapi kita memilih salat duduk duha, atau salat tahajud, atau salat qabliyah ba'diyah, duduk kita sah atau tidak? Sah. Inilah luar biasa dalilnya. Ustaz, ma dalilnya Ustaz? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kalau kita salat sunnah, fisik kita mampu berdiri tapi memilih untuk duduk, apa kata Nabi? Dia mendapatkan nisfu ajrihi, setengah pahala. Kalau kita sehat, salat tagak dapat 100. Kalau kita sehat, salat lo duduk, dikalikan dibagi setengah, jadi kita cuma mendapatkan 50 pahala saja. Jadi ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah diantara penjelasan tentang keutamaan waktu dan bilangan rakaat daripada salat duha yang telah kita kaji. Bapak ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah kajian asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kita bahas, wa yaqra'u fihi ma syaa, dan boleh kita baca di dalam 2 rakaat salat kita masya, apapun yang kita inginkan terserah. Wal afdal surata, dan yang paling afdal, yang paling baik 2 surah. Yang pertama asy-syamsi, kemudian wad-duha, wasy-syamsi waduhaha wal qamari idza talaha, atau yang kedua surah ad-duha wal laili idza saja, atau kita membaca surah al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, atau kita membaca surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Inilah surah-surah yang dianjurkan kita baca ketika melaksanakan salat ad-duha. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ad-duha dinamai dengan surah Awwabin. Kalau rutin kita mengerjakan salat duha, insya-Allah Allah akan memberikan keutamaan yang luar biasa kepada kita. Ustaz, berarti kalau kita caliak ke jam, mulai diperbolehkan kita salat duha lebih kurang 16 menit atau 17 menit setelah irtifa'is syams, setelah matahari terbit. Jadi lebih kurang jam 6:30 sudah diperbolehkan kita salat duha, atau jam 7 sudah diperbolehkan kita salat duha. Sampai kapan? Qabla zawal, sebelum matahari tergelincir, alah buliah kita kerajaan. Jadi jam 1:30 balik buliah kita salat duha. Jam 2 balik kalau matahari alun di atas istiwa, belum lurus di atas kepala kita, fi wasatis sama, di pertengahan langit. Kalau masih sebelum pertengahan lah buliah kita ngarajian duha, masih buliah. Tapi kalaulah di tengah, apalagi lewat masuknya waktu salat zuhur dan pertengahan langit, waktu al-awqat al-muharramah, merupakan masuk bagian waktu-waktu yang diharamkan kita untuk